Rekan-rekan yang saya hormati, saya mewakili rekan-rekan divisi ingin menyampaikan beberapa hal fundamental improvement yang sudah kami lakukan. Target dan pengukuran performance tidak hanya ditekankan semata-mata untuk mencapai top line, tetapi juga untuk mendapatkan profitability. Adanya dukungan dan mekanisme kontrol terhadap risk project assessment untuk memitigasi resiko bisnis. Adanya perbaikan dukungan untuk proses delivery layanan. Semoga ke depan kita terus memberikan kontribusi terbaik bagi Telkom Indonesia. Gak nyerah, ayo berubah, bring it on! CFU Enterprise mempunyai portofolio yang sangat unik dan sangat beragam, dan jumlahnya sangat besar. Tentunya perjuangan ini tidak mudah, milestone yang dihadapi juga akan berbeda-beda. Menuju journey berikutnya, fundamental bisnis yang telah diupayakan oleh segenap rekan sudah mengarah pada jalur yang kita harapkan. Walaupun tentunya sangat tidak mudah untuk mengubah kondisi yang sangat berat, ditambah lagi dengan kondisi pandemi, menjadi sebuah CFU ataupun segmen bisnis yang bisa memberikan hal yang sangat besar untuk Telkom Group. Tapi tentunya ini adalah bagian dari strategi, bagian dari perjalanan. Besok lusa pasti akan kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar, lebih baik dari hari ini. So, gak nyerah, ayo berubah, bring it on. Rekan-rekan EBIS yang saya hormati, kami di Legal sangat paham mengenai tantangan operasional dan risiko bisnis yang rekan-rekan hadapi dalam pekerjaan seharian. Tapi dari pengalaman masa lalu, saya rasa kita semua menyadari bahwa compliance itu suatu keharusan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah mengikuti peraturan atau BISPRO, itu akan hilangkan potensi resiko di kemudian hari. Yang kedua ini masalah reputasi. Persepsi, isu, berita itu cepat beredar. Dan yang terakhir, kenapa Anda semua harus comply? Karena it is the law. Kami mengapresiasi adanya tekad dan realisasi perubahan yang ada di EBIS. Kami rasa budaya comply ini akan sangat membantu pertumbuhan perusahaan ke depan. Yang mungkin kami berikan tips buat teman-teman agar comply. 1. Perhatikan mengenai aspek kewenangan. Perhatikan mengenai aspek bisnis proses dan perhatikan mengenai substansi. Kami di Legal sangat mengapresiasi dan menghargai semua perubahan yang terjadi di EBIS, di mana hal ini akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita sedang selesaikan selama ini. Kami yakin EBIS pasti bisa melanjutkan perbaikan dan memenangkan enterprise market dengan tetap menjaga compliance. Gak nyerah, ayo berubah. Teman-teman EBIS yang saya cintai, saya banggakan. EBIS itu adalah suatu unit yang sangat kompleks dalam hal bagaimana dia bisa menghandle market yang dinamis, yang sifatnya sangat customized. Oleh sebab itu, maka kompleksitas ini harus diwujudkan dalam bentuk bagaimana EBIS itu bisa adaptif, bisa agile. Ada 2 hal yang posisi mendasar. 1 adalah bagaimana teman-teman itu berpegang kepada account, dalam artian siapa pelanggan teman-teman semua, bagaimana sebetulnya pelanggan tersebut berperilaku, apa yang dibutuhkan, dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua, apa yang kita miliki di belakang, profil terhadap produk, profil terhadap portofolio, itu adalah yang penting. Kita memiliki 2 itu, maka kita bisa menggabungkan antara bagaimana kebutuhan pelanggan dengan bagaimana ini di-provide. Sehingga ketika kita bicara ke depan, bagaimana EBIS ini kita tumbuhkan ke depan, kita harus berpikir tentang bagaimana kebutuhan secara besar yang berkaitan dengan wallet share daripada masing-masing corporate customer tadi itu dalam konteks jangka panjang. Sehingga kita, teman-teman semua, harus posisinya bisa menangkap bagaimana roadmap daripada customer tersebut ke depan. Harapan saya bisa memberikan suatu informasi, memberikan masukan kepada teman-teman di belakang tentang apa yang harus dibangun. Yang terakhir, apa yang saya lihat posisi saat ini. Kemarin memang positioningnya EBIS mengalami berbagai katakanlah kendala atau constraint ataupun permasalahan yang teman-teman hadapi. Saya berharap itu tidak menjadi hambatan bagi teman-teman semua. Kenapa? Karena saya lihat kita on the track dalam hal bagaimana improve dari waktu ke waktu. Jadi tadi, 1, teman-teman sudah mulai mengerti bahwa masuk ke dalam satu produk, satu portofolio itu adalah suatu keharusan. Yang kedua adalah bagaimana kemudian menata organisasi itu dalam satu segregasi. Sehingga teman-teman yang di depan bisa fokus hanya berbicara soal bagaimana kebutuhan customer, tapi kemudian deliverables dan seterusnya itu disolusikan atau diberikan kepada satu pihak yang sifatnya netral. Hal yang ketiga itu adalah yang berkaitan dengan bagaimana kita melihat error terjadi. Error itu bisa kita perbaiki. Sejauh ini sudah improve. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi dan menjadi bagian dari tulang punggung perusahaan. Gak nyerah, ayo berubah, bring it on.